Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Santri dan murid dan para pemirsa, video ini diberi ilustrasi satu contoh gambar atau lambang, hanya percontohan di Pulau Jawa, dan sekaligus ini pun juga menerangkan keadaan kondisi suatu bangsa, terutama kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita bermuara titik pusatnya asalnya dari Pulau Jawa, ya. Bagaimana guru cara menerangkan hal seperti ini untuk dipahami publik? Para pemirsa, ya, ribuan tahun sejak sebelum Masehi, di dalam kehidupan, anggap saja awal pertama setelah ada Pulau Jawa, ini ada namanya empunya, ya para pemirsa, perintisnya, ya. Perintis pertama ini ada di Pulau Jawa. Ini sejak sebelum Masehi, ya. Untuk memahami dari apa yang dirintis dan perintisnya ini menjadikan sifat, ya. Jadi sifat ini menghasilkan apa-apa yang ada setelahnya. Jadi ada sifat di Pulau Jawa, ada karakter di Pulau Jawa, ada ruh dan bahasa disebutlah menjadi perilaku atau adat istiadat. Jadi ruh dan bahasa menjadi perilaku adat istiadat dan terbentuknya sampai menjadikan iklim dan sifat-sifat hewan, makhluk apapun. Jadi ada ruh, ada kehidupan, wujudnya berupa sifat, karakter, ruh, dan bahasa. Bahasa ini belum tentu juga bahasa manusia, ya. Bahasa perbuatan, bahasa sifat atau fenomena alam, itu disebut bahasa. Kalau ngomong bahasa jangan hanya bahasa manusia, ya. Bahasa keadaan, bahasa sifat, ya. Bisa juga awal pertama di sini sebagai orang tua yang lama disebutlah leluhur. Nah, dari leluhur ini diwakili namanya hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu diwakili sosok di sini ini, ya. Jadi maka disimpulkan melalui video ini bahwa di dalam Pulau Jawa, ya, di bawah Pulau Jawa sejak sebelum Masehi itu ada hukum alam. Menjadi karakter sifat, terwujudnya sifat karakter ini jadi dewa, jadi makhluk gaib, jadi apapun, ya. Dari aspek moralnya disebutlah hukum Tuhan. Nah, tatkala para pemirsa murid paham bahwa sejak sebelum Masehi adanya sesuatu di sini. Nah, baru diterangkan lebih detail. Dengan perjalanannya waktu, para santri dan murid, manusia melakukan banyak hal. Dan banyak manusia yang datang, yang ada pun juga tumbuh. Nah, ini silih berganti. Lebih simpel disimpulkan langsung ke atas. Jadi pertumbuhan, perjalanan peradaban sejak sebelum Masehi diilustrasikan seperti ini para pemirsa. Nah, ini sekarang kita tahun 2024 menjelang tahun 2025. Ini pertanyaan yang sangat besar dan pertanyaan ini akan menentukan terus sampai ratusan ribu tahun, ya. Untuk memahami ini para pemirsa, pandai-pandailah intelektual kalian digunakan. Maka sesuai dengan judul ada 4 hukum. 1 disebutlah hukum manusia. 2 ada hukum negara. 3 ada hukum Tuhan, dan 4 ada hukum alam. Ini terjadi di sini. Satu contoh para pemirsa, pada tahun 2024 ini, ya, lihatlah karakter kita, karakter lingkungan kita, karakter sosial kita, karakter pemimpin kita, karakter pejabat kita, karakter putra-putri kita. Lihatlah semua para pemirsa. Tidak tahu kalian para pemirsa mampu menganalisa diri Anda masing-masing atau tidak. Jangan melihat dulu keluar. Karakter Anda sekarang, betulkah Anda jadi orang yang baik?
lihatlah putra-putrimu, lihatlah suami istrimu, lihatlah kanan kiri. Kita Anda menjadi makhluk atau manusia seperti apa? Mulai bekerja pun sudah di situ kalian banyak hal. Mulai fitnah, penipuan, pemalsuan, hal-hal seperti itu. Anda di posisi mana? Anda pelaku atau Anda korban? Ini sudah rusak parah total seperti itu. Manusia di Indonesia mencari makan saja perilakunya seperti itu. Itu diawali dari mana guru asalnya? Ini para pemirsa ya. Pada tahun 2025 ini, awal pertama adanya kan kemerdekaan. Kemerdekaan kita itu sejak 1945. Mulailah terbentuk sistem namanya presiden. Sistem pertama kali dibentuk suatu pemerintahan disebutlah republik atau presiden. Ini ditentukan asalnya dari masa yang sangat panjang perjalanan di negara kesatuan Republik Indonesia adanya sultan-sultan ini. Bila sedikit pemirsa diajak berpikir, negara kesatuan Republik Indonesia berdiri, ini dipengaruhi ditentukan dari hasil perbuatan karakter perilaku orang-orang terdahulu yang mempunyai sistem disebutlah para sultan. Pertanyaan para pemirsa, ini pertanyaan yang sangat pahit, tapi untuk diketahui dunia dan untuk disadarkan dan menyadari masing-masing, kita dari keturunan yang mana. Pernahkah Anda berpikir, guru pun memberi pertanyaan pahit, tapi untuk disampaikan kebenaran, pahit untuk menggali suatu kebenaran. Tatkala ada suatu kerajaan bergelar sultan, kerajaan ini bertempat tinggal di buminya siapa? Bila dulu tidak ada perjanjian, bila dulu tidak ada pengesahan, artinya kerajaan yang bergelar sultan, kira-kira perilaku ini dengan para raja bagaimana? Maka sejak adanya kerajaan bergelar sultan sampai sekarang tahun 2025, siapapun bangsa manusia, bentuk bangunan sistem kerajaan, pemimpinnya, rakyat umatnya, hidupmu tidak ada berkah. Sudah diterangkan sejak dulu, kita Anda semua menjadi bangsa yang terkutuk. Mencari makan saja kita berbuat curang. Bekerja saja untuk mencari sesuatu pun juga curang. Melakukan ibadah pun sangat sulit. Melakukan agama pun harus menyakiti agama lain. Itulah faktanya kalian semua seperti ini rusaknya. Dikembalikan lagi lebih sulit lagi. Pada zaman orang-orang terdahulu, kita menyebutnya para sultan. Benarkah dia terhubung dengan para raja-raja leluhur kita dulu? Kita masuk lebih dalam. Leluhur kita masa raja-raja dulu. Tahukah perilaku beliau-beliau seperti apa? Nah, itulah yang menjadikan karakter di atasnya. Satu contoh di antara kerajaan A dan kerajaan B, saling menghujat, saling memfitnah, saling seperti itu. Paham tidak kita semua? Dari perilaku orang-orang terdahulu, ini menghasilkan sifat karakter yang baru, terwujudnya yang disebutlah sultan-sultan, terwujudnya pemerintahan sampai presiden sampai sekarang dan sampai sekarang ini. Nah, ini karena sangat lamanya keadaan yang sangat menjadikan kerusakan di atas kehidupan, di atas kebenaran. Maka dari raja-raja yang dulu, apakah sudah terhubung dengan di antara yang disebut raja sang raja, penguasa wilayah bumi Nusantara ini? Inilah kita semua diajak berpikir oleh guru. Siapakah empunya yang mempunyai sistem, yang mempunyai hukum, yang mempunyai karakter, yang merintis, yang merancang di Pulau Jawa ini? Bila ditarik dengan hukum kebenaran, adanya makhluk yang benar disebutlah para dewa. Mempunyai sifat belas kasih, mempersiapkan peradaban yang baik bagi generasi bangsa manusia. Manusia yang datang di atas di sini, ini tidak mengerti atau ada cara yang salah. Sehingga sejak adanya yang merintis dari Pulau Jawa ini sampai sekarang tahun 2024, ini menjadikan kerusakan semua.
rusaknya yang sangat lama inilah karakter dari dalam atau sifat karakter ruh kodrat adidaya di dalam Pulau Jawa ini sudah tidak mampu menyangga beban, ibaratnya seperti itu. Maka sejak tahun 2000 Masehi ini sudah mulai tumbuh, para pemirsa, dinasihatkan untuk santri murid dan para pemirsa. Sejak tahun 2000 Masehi ini tumbuh yang di dalam yang di dalam bumi Pulau Jawa, nilai-nilai kebenaran, bahasa-bahasa yang kalian tidak mengerti ini tumbuh ke atas. Bahasa sederhananya, apapun siapapun yang tidak lurus dan tidak terikat apa-apa yang ada di bumi Pulau Jawa, ini kalian didaur ulang ini loh, dihabisin. Ini nanti kalian membentuk negara apapun akan dihabisi kalau tidak simetris dengan ini. Siapapun bangsa manusia, bangsa apapun, gelar presiden, gelar raja, gelar apapun, gelar nabi, gelar rasul apapun, bila tidak simetris dengan apa yang kalian dihabisi loh ya. Nah ini tidak tahu, guru tidak bisa memprediksikan sampai berapa langkah, berapa tahun. Dan ini terjadi loh para pemirsa, dan ini menuju sampai disebutlah alam pembersihan loh ya. Mulai bangunan manusianya. Nah ini tumbuh sejak tahun 2000 ini. Maka guru memberi perwakilan, di sini ada kata tumbuh. Ini ada yang tumbuh, ingin membersihkan. Jadi ada sistem yang bersih, sistem yang belas kasih, sistem yang maha kasih sayang, sistem yang merahmati siapapun yang di atas Pulau Jawa. Ini rusak. Sejak adanya orang-orang terdahulu disebutlah leluhur kita. Ini ada perilaku yang tidak benar. Ini sampai sekarang para pemirsa. Prediksi kurang lebih berapa ratus tahun. Ini sudah cukup, sudah mentok. Nah ini dibersihkan loh ya. Sejak tahun 2000 dan ini sudah masuk ke 24 tahun. Maka disinilah tumbuh namanya dari bahasa Jawa ini tukul. Jadi ada tukulan. Jadi ibarat bumi yang tidur, ruh yang tidur, daya yang maha besar ini bangkit para pemirsa. Nah inilah yang kalian sekarang lagi rame memprediksikan megatrust itu. Ini loh. Ini pasti terjadi guru. Iya, ini pasti terjadi. Iya terjadi. Maka untuk membersihkan ini solusinya, maka setengah tahun kemarin guru sudah mempersiapkan. Untuk membersihkan ini solusinya, mengapa guru menciptakan banyak bangunan ini dibakar oleh guru. Kalau ini tidak dirusak, ini tidak dibakar, ini nanti yang bekerja, kalian nyebutnya megatrust ini. Nah ini yang dihabisi nanti bangunan dan manusianya loh ya, dipahamkan ya, dipahamkan. Bangunan dan manusia dan sistemnya, maka di sini nanti 4 hukum menjadi 1. Hukum manusia, manusia yang tidak sinergik dengan sini, ini dihabiskan oleh sistem ini. Kalian menyebutnya ini yang maha kuasa atau alam yang maha besar. Tidak akan pernah ada yang mampu karena ini kekuatan yang maha besar. Negara tidak sesuai dengan sistem yang dibawa, tidak terhubung dengan empunya. Negara kita pun akan dihabisi ini. Sama sekarang di tahun 2024, kita membanggakan IKN. Itu kalau tidak simetris, ini dihabisi loh ya para pemirsa. Kalian tidak akan pernah berpikir, bagaimana kalau IKN itu ditenggelamkan atau dimasukkan di dalam perut bumi di Pulau Kalimantan. Kalian tidak akan pernah berpikir itu. Di sini ada hukum Tuhan. Apapun kekuatan yang Anda yakini, itu akan mempengaruhi semua. Maka hukum manusia, hukum negara, hukum Tuhan, hukum alam. Sejak tahun 2000 ini terus loh ya para pemirsa. Maka sejak dulu guru mengukur semoga sampai tahun 2028 ini banyak perubahan kita yang ada di atas Pulau Jawa, terutama kita yang dalam satu kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila kalian masih seperti itu, satu-satunya kalian akan dihabisi dengan kekuatan yang ada di sini. Dan di atas inilah kalian nyebut karma yang tak terukur. Guru sudah menerangkan kutukan yang sudah sangat lama
Ini dunia sudah diadili. Sedikit informasi ini maka guru menyampaikan, pandai-pandailah kalian yang di luar sana, siapkan dirimu, kalian pasti kena dampak. Karena apa? Ini kekuatan alam loh ya. Lantas kalau alam ini yang bergerak, kalian tak akan pernah ada perlindungan. Yang kalian banggakan Tuhan, Tuhan pun tidak akan melindungi kalian. Karena kalian tidak akan pernah paham. Ya. Namun sedikit guru mengedukasi para santri dan murid. Dari peranatan sistem yang ada di Jawa, ini ada kekuatan yang sangat kuat yang disebut empunya. Ya. Empu yang ada di Pulau Jawa, ini mengembang sampai di Kalimantan, sampai di Pulau Bali, di Madura, sampai di Sumatera, itu mengembang empunya. Ini sumbernya ada dua. Guru hanya memberi simbol dua. Satu simbolnya ya, menjadi ruhnya. Itu melalui Yangmu Kanjeng Sinuwun yang Semar. Simbol karakternya itu di situ. Dua, simbolnya Yangmu Bathara Guru. Simbolnya kalian menyebut di era-era yang pendek, Yangmu di situ, Yangmu Pikulun. Karakter ini yang mempunyai atau yang menjaga yang disebut Pulau Bumi Jawa ini. Dan karakter Pulau Jawa ini membias sampai jadi manusia, jadi karakter di sana-sana itu. Jadi ini nasihat, karakter yang ada di sini yang kuat hanya dua. Meskipun itu nanti merujuk ada karakter membentuk karakter Siwa, membentuk karakter Brahma. Itu hal kedua. Karakter empunya ada dua. Di luar dari sistem 4 itu tadi, bentuk bangunan, bentuk manusia ini dihabisi semua loh ya, sampai bersih. Itu tidak tahu, guru tidak akan bisa memberi gambaran sampai tahun berapa. Jadi artinya karakter pola pikir itu dihabisin loh ya para pemirsa. Lantas tatkala bangsa manusia atau sifat seperti itu, nah inilah kalian akan ditanam di dalam perut bumi ini. Jadi artinya bila tidak simetris dengan apa-apa yang ada dari sistem ini, kalian pernah dengar bahwa makhluk atau manusia yang dibantai oleh alam, inilah kalian ditanam sebagai ganti, sebagai hal-hal yang telah kau rusak dari apa-apa yang ada di bumi ini. Sehingga orang-orang yang meyakini atas nama agama dijanjikan surga, itu tidak ada ya para pemirsa. Itu ditanam, ditindih di batu, ditindih di bawah pohon. Itu miliaran manusia loh ya. Semoga video ini menjadikan evaluasi bagi kita semua. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk menyadari salah bukanlah hanya kita. Orang-orang terdahulu pun membuat kesalahan dan kita tidak akan pernah tahu kesalahan. Semoga video ini mampu menganalisa dan kita bisa menyadarkan bahwa pun menjala. Dengan dari ini cari suatu nilai-nilai yang menghasilkan suatu kebenaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.